Halo semuanya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Meisha Stefani dengan NIM 23211138, mahasiswa semester 4, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN Raden Masai Surakarta. Di video ini, saya akan menjelaskan atau memaparkan ulang materi perkuliahan pertemuan 1-14 oleh dosen kita, yaitu Dr. Muhammad Julijanto SAG/MAG, dengan mata kuliah Hukum dan Masyarakat. Yang pertama, apa sih hukum dan masyarakat itu? Hukum adalah seperangkat aturan yang disahkan oleh yang mempunyai otoritas yang berlaku di dalam masyarakat. Sedangkan masyarakat adalah sekelompok orang atau kumpulan orang-orang yang tidak hanya orang, tetapi ada lembaga, badan-badan, maupun organisasi. Lalu, apa sih sosiologi hukum itu? Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari tentang pola perilaku manusia ataupun apa saja yang ada di dalam masyarakat. Bagaimana hukum dijalankan atau ditegakkan di dalam masyarakat. Selanjutnya, di dalam sosiologi hukum itu terdapat yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris lebih kepada fenomena yang terjadi secara langsung. Yuridis empiris mempelajari hukum yang terjadi atau kejadian hukum secara langsung yang ada di masyarakat. Empiris berarti sesuatu yang nyata dan terlihat. Yuridis empiris menggunakan pendekatan yang dilakukan secara langsung yang hendak diteliti. Yuridis empiris bersifat non-doktrinal. Apa sih non-doktrinal itu? Non-doktrinal yaitu bukan doktrin yang dipelajari, melainkan praktek. Nah, sosiologi hukum itu mengkaji peristiwa hukum di masyarakat tanpa intervensi. Maka disebut law in action dan law in concretus study. Selanjutnya ada yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang berhubungan dengan tindak pidana kesucian dengan cara kepustakaan atau library research, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan studi lapangan. Yuridis normatif bersifat doktrinal karena terkait dengan doktrin-doktrinnya. Ada beberapa mazhab pemikiran. Yang pertama, kita akan membahas mazhab pemikiran hukum positivisme. Aliran hukum positif atau positivisme hukum adalah salah satu aliran yang terdapat pada filsafat hukum. Aliran ini mempunyai suatu pandangan di mana mengharuskannya pemisahan antara hukum dan moral secara tegas. Nah, apa sih aliran sociological jurisprudence itu? Sociological jurisprudence merupakan suatu mazhab dalam filsafat hukum yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat. Sedangkan sosiologi hukum pada dasarnya lahir dari pemikiran para ahli di bidang filsafat hukum maupun sosiologi yang mempelajari pengaruh masyarakat kepada hukum. Selanjutnya ada mazhab pemikiran hukum living law and utilitarianism. Mazhab living law adalah konsep hukum yang menekankan bahwa hukum tidak hanya sekedar teks tertulis dalam perundang-undangan, tetapi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat. Utilitarianisme adalah suatu aliran di dalam filsafat hukum. Aliran ini sebagai suatu aliran yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan di sini diartikan sebagai kebahagiaan. Manusia bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Baik buruknya perbuatan manusia mendatangkan kebahagiaan atau tidak. Selanjutnya, ada juga pemikiran Emil Durkheim, Ibnu Khaldun. Nah, pemikiran Emil Durkheim, Ibnu Khaldun yang ia sampaikan dalam salah satu tulisannya yang berjudul Mukadimah telah memberikan pandangan yang berharga untuk memahami kompleksitas dinamika sosial, politik, dan ekonomi di level global. Selain pemikiran tersebut juga terdapat mazhab pemikiran hukum Max Weber, H.L. Ahart. Kesia Weber mengatakan negara barat bisa maju karena etika Protestan mendorong masyarakat barat untuk maju. Nah, selanjutnya effectiveness of law. Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yakni efektif. Arti kata tersebut adalah having the intended or expected effect, serving the purpose. Efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum. Dalam kenyataannya, hukum itu tidak hanya berfungsi sebagai social
kontrol, tapi dapat juga menjalankan fungsi perekayasaan sosial atau social engineering or instrument of change. Di dalam sosiologi hukum, selain effectiveness of law, terdapat juga law and social control. Apa sih law and social control itu? Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlu terbentuknya hukum sebagai sosial. Contohnya, masyarakat diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, social control bertujuan mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. Selain itu, di dalam sosiologi hukum juga terdapat legal pluralism, merupakan suatu pendekatan dalam ilmu hukum yang keberadaannya lebih dari satu sistem hukum yang hidup dan beroperasi dalam satu wilayah atau komunitas sosial. Konsep ini menentang asumsi tradisional dari positivisme hukum yang menganggap bahwa hukum hanya bersumber dari negara dan institusi formal semata. Selain itu, di dalam sosiologi hukum juga terdapat progressive law. Progressive law adalah pendekatan hukum yang menekankan bahwa hukum harus selalu berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan moral masyarakat. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa hukum bukanlah sesuatu yang statis atau sekadar kumpulan aturan tertulis yang harus diterapkan secara mutlak, melainkan sebuah sistem yang dinamis dan harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas sosial untuk mencapai keadilan substantif. Di dalam sosiologi hukum juga terdapat socio-legal studies. Pendekatan sosio-legal merupakan alternatif yang menganalisis kajian doktrinal terhadap hukum. Istilah sosio dalam studi sosio-legal menggambarkan hubungan antara hukum dan konteks di mana hukum itu berada atau beroperasi. Nah, yang terakhir, sosiologi hukum juga terdapat pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Sosiologi hukum menekankan bahwa hukum adalah hasil dari kebutuhan sosial dan mencerminkan struktur masyarakat, seperti yang diajarkan oleh tokoh-tokoh seperti Max Weber dan Emil Durkheim yang telah dijelaskan di awal tadi. Nah, selanjutnya, apa sih yang saya dapatkan setelah saya mempelajari dan mendapatkan perkuliahan mata kuliah hukum dan masyarakat ini? Setelah mengikuti perkuliahan hukum dan masyarakat dari pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir, saya lebih memahami apa sih itu hukum dan apa sih keterkaitan antara hukum dengan masyarakat. Saya menjadi tahu seberapa pentingnya hukum itu harus ditegakkan dan diterapkan oleh masyarakat. Nah, selanjutnya, latar belakang yang menjadi cita-cita atau keinginan saya di kedepannya atau di masa depan itu adalah saya ingin menjadi notaris di bagian kenotariatan dan juga menjadi sekjen, insya Allah. Cukup sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan salah perbuatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.